Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian, pada subuh ini mari kita bersyukur kita dipertemukan Allah di rumah Allah. Dan setelah melaksanakan ibadah sholat berjamaah, semoga kita diberkati Allah pada hari ini dan seterusnya. Salawat kepada Rasul teladan bagi kita senantiasa wajib untuk mengikuti. Syukran kepada panitia yang saya muliakan, pengurus masjid, khususnya dari kepolisian, luar biasa. Kalau begini semua polisi nih luar biasa ya. Bisa juga dikasih jadwal khutbah barangkali ya, insyaallah. Kalau Polres, Polsek, Babins, Bimas luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita harapkan semua dari TNI, kepolisian, memang kita bersama rakyat ya. Mudah-mudahan juga alat negara ini tidak menjadi alat kekuasaan yang bisa memecahkan kita. Saya kira kita sama-sama berdoa ya. Apalagi panas-panas keadaan ini lagi 2 hari. Baik, tadi disinggung banyak kasus perceraian mas keluarga ya. Saya pikir juga ini memang ada undang-undang itu usia pernikahan berapa itu 19 tahun. Saya kira itu dalam agama itu sudah balik. Memang kita ini sudah lebih hebat dari Nabi. Nabi bilang sudah balik dia. Alasannya, kita harus tetap tolak itu dan kita mengusulkan. Tidak boleh itu undang-undang negara lebih tinggi daripada undang agama. Itu efeknya. Cina yang anak-anak nikah ditunda ya. Bisa dibawa lari nanya orang. Kalau orang sudah tinggi mau kawin Pak, ditunggu tanggal 19, wah. Alasannya katanya tidak kenal dulu orang tua kita, kawin muda seperti tidak ada masalah. Cina itu bagaimana Pak Polisi? Syukur-syukur bisa puasa. Nah, susah itu dinasihati orang jatuh cinta itu. Tunggu 3 tahun. Nah, saya kira ini juga perlu masukan. Maksudnya masukan yang kita lebih pintar dari Allah. Ya, oke. Ya, sekedar masukan saja. Karena dia bisa merusak keyakinan kalau kita merasa konsep manusia lebih tinggi daripada Allah. Saya sudah ngomong juga dengan dirjen tentang itu. Tapi cuma ditampung juga, ditampung. Dan tingkat persinahan di Indonesia cukup tinggi, kalau tidak salah. 70% itu anak-anak generasi muda itu sudah tidak perawan itu Pak. Coba kita lihat di detik.com itu. Sedangkan kita punya kultur di Indonesia ini sebelum tahun 40 itu kapan ada yang sudah nikah tidak sampai bulannya melahirkan, diundang itu aib itu, dan itulah sebabnya malapetaka dari Allah. Saya kira krisis ekonomi, susah ekonomi ini pengaruh kedurhakaan kepada Allah. Belum lagi bulan Ramadan ini yang makan siang, makan apa jor-joran itu, makan siang waktu bulan Ramadan. Itu daerah Ramayana itu kalau saya keluar itu barat, kita mau tegur, kena dihukum. Polisi mau larang, bisa kena juga undang-undang. Kita ini Ustaz, jangan begitu, paling bilang kalau mau maka Ustaz kenapa? Jadi inilah saya pikir-pikir di jalan Ramayana ke sana. Pantasan ada satu hadis mengatakan, 1 hari di lapangan dalam amal ma'ruf nahi munkar sama dengan 70 tahun sholat. Seperti mana logikanya? Masa di hadis Bukhari. Oh rupanya memang kalau misalnya saya wali kota bikin kebijakan siapa yang makan bulan Ramadan, apalagi kita mempunyai historis muslim yang mayoritas, beda mungkin kalau di Manado atau NTT, kasih 3 bulan penjara. Kira-kira ribuan orang tidak akan melakukan keburukan karena satu kebijakan. Nah, ini kayaknya nih. Nah, di sinilah bedanya nih. Kalau jangan begitu. Kalau saya mau Ustaz, kenapa?
RK ngapa kok kira-kira ini? Nah, ini juga barangkali salah satu amal ma'ruf nahi mungkar yang penting kita jaga bersama, dan salah satu doa tidak diterima kalau tidak terlibat nahi mungkar. Ya, dan kepolisian menjaga begini itu luar biasa memang. Mungkin tidak bisa tahajud kelihatan, tapi luar biasa efek itu dalam keburukan yang ada. Tadi amal ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar bisa dibagi tiga. Yang punya kekuatan silakan sebagai polisi. Yang tidak bisa ustaz ya lisan. Minimal bencilah keburukan itu. Jangan keburukan juga mengkicapi miskin, menjadi pengkhianat. Apalagi baru-baru caleg ini luar biasa. Hampir tokoh agama ada yang duduk di BTDO iki. Ya, padahal ini di Quran itu jelas yang menyogok dan disogok kedua-dua masuk neraka. Kayaknya tidak memahami hadis. Saya baru-baru ceramah Masjid Agung. Saya bilang, siapa yang suka menyogok dan disogok, jangan ku terima lamarannya kalau melamar. Kila-kila kain itu. Karena bisa bilang begitu, itu baru bisa dikasih tahu. Tidak, kalau hadis sudah cocok. Kadang kalau sembahyang jangan ku salati. Itu yang merusak itu negara itu. Jangan ku salati. Orang-orang baik tidak bisa apa-apa. Gara-gara ya mana paluka calon bisa. Lebih bagi di penjara calon bisa, calon bupati, calon gubernur, hotel sirina. Ya, saya sekedar bukan ya mengkritik untuk satu kebaikan. Karena kita juga dikena juga kalau tidak bilang-bilang. Jangan sudah cari titik aman dalam hidup ini. Baik, ada 3 poin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama menyangkut tadabbur, yang kedua menyangkut kajian Islam, yang ketiga menyangkut tentang rumah Quran. Pertama tadabbur, saya sudah pernah sampaikan kira-kira tahun lalu di dalam surah Muhammad ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbaruna al-Quran. Kalau tidak mentadabburi Quran, am ala qulubihim aqfaluha, potensi hatinya menjadi gelap. Itu sudah undang-undang, itu tidak bisa lagi. Maksudnya kalau jarang kau buka Quran kaji, sasang kau hati ini. Sekalipun bukan hati yang menurut medis, hati bagus, lebar bagus, bukan, hati gelap. Salah satu itu hati gelap, malas mengaji, malas ke masjid, itu gelap itu. Gelap, ya enggak? Contoh misalnya berapa di BTP ini, radius masjid ini berapa kepala rumah tangga? Bisa 200, 300 ya. Rata-rata 3 mau anak yang balik, berarti 900. Sekarang berapa yang datang salat subuh? Ini mending Ramadan ini. Tidak tahu kalau bukan Ramadan mungkin 3 baris main barangkali. Berarti 5%. Berarti yang 500 di mana? Itu kemungkinan gelap. Segera ya polisi bertanggung jawab di sini ya. Ya kan? Coba kalau sholat tidak perlu dijaga, tidak ada itu keributan, Pak. Karena itu sholat mencegah perbuatan keji dan inna sholata tanha. Jadi saya kalau ditanya, Ustaz ini kemana kantor begini, nggak disiplin, ini pada tua suruh sembahyang. Daripada saya jelaskan ke satu-satu belum tentu juga. Kalau salah kena semua nih. Sholat nih baik-baik. Karena sholat mencegah perbuatan. Kalau nasihat dari baki angin. Itu satu. Jadi kalau tidak mentadabburi Quran, ada ayat yang lain dari surah Nisa 82, kalau tidak mentadabburi Quran, afala yatadabbarul Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu ikhtilafan katsiran, pasti kau mudah pecah, mudah berbeda, mudah ribut. Sini berapa suku? Banyak kan? Ada Go, ada Jawa, ada Makassar, Bugis. Tapi kenapa kalau kita ketemu di masjid kayak bersaudara? Kayak sudah ketemu. Ada nggak orang ribut di masjid? Nggak ada. Yang biasa orang ribut itu di terminal, di kantor, tidak ada. Kita dipersaudarakan Allah. Itu kalau Allah mempersaudarakan, walau kana min indi ghairi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Pasti kok terjadi keributan. Di mana logika yang kita bisa bersama? Beda suku, beda karakter, beda pendidikan, tapi karena kita suka merujuk ke Quran, tidak ada. Kita saudara dunia akhirat. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada. Kalau teori baca Feli mengatakan
persaudaraan itu adalah kepentingan, ya itu teori Machiavelli. Tapi kalau teori Quran, ya tidak ada. Teori Quran dikatakan dalam Al-Baqarah 256, ya. Qad tabayyana rusyd minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Kalau kau mengingkar yang buruk dan beriman, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Kau bersatu, Allah bersatukan. Ya, nanti kita bermusuhan kalau Anda berdurhaka kepada Allah. Jadi tidak ada itu musuh politik. Ya, kalau kita ini kan P3, PDI ya musuh. Berkawan bulan ini berbeda misalnya. Ya, kita tidak ada. Bapak mau orang kaya, mau tinggi jabatan, mau kita memang diikat. Kita diikat oleh suatu ketaatan kepada Allah. Kita rindu berjumpa. Teman sekolah ketemu 5 tahun, ada yang pemulung, ada yang pejabat, sama saja. Tapi kalau kita tidak start Quran, apalagi kita tidak ada uang, rendah jabatan, tidak ada teman kita bicara. Nah kan adalah pajak mungkin saya kalau ketemu ini. Nah, itu konsep Machiavelli yang tidak cocok dipelajari di perguruan tinggi. Itu harus dihapus itu buku itu. Ya, mungkin dipelajari di Sospol Unhas barangkali. Islam ini tidak bisa Pak. Tidak ada musuh. Kita cuma 2 kelompok, Qabil dan Habil, itu saja. Kalau Islam Ansar Muhajir itu saja. Saya muhajir, saya punya akhlak harus ada. Tidak boleh saya gili-gili jadi imam. Saya ini pendatang. Ya, adapun NU Muhammad itu bukan kelompok, itu dinamika di dalam belajar. Jadi jangan dipecah-pecah. Baik. Itulah tadi tadabbur. Bagaimana cara tadabbur? Tadabbur memahami. Contoh misalnya, saya baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau bisa beli Quran yang ada terjemahnya di bawah, kalau perlu perkata, membaca 1 halaman tahu artinya lebih baik daripada 2 juz, 3 juz cari pahala tidak tahu artinya. Ini Quran bukan bahasa Makassar. Contoh, bisa jadi pendek-pendek. Dzalikal kitabu, yang demikian kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Bagus tak? Kayak model barasanji tapi Quran. Kasih lagu-lagu sedikit. Mana Pak? Ya, coba video call sedikit. Saya cuma mau bikin ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas salata, dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mengeluarkan zakat. Para pemilik. Dan apa? Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang beriman yang telah diturunkan kepadamu Al-Qur'an wa unzila min qablika, dan diturunkan sebelum engkau, bil akhirati, dan di akhirat dia yakin. Ulaika ala hudan min rabbi, mereka itu dapat hidayah dari Tuhannya, wa ulaika hum, dan mereka beruntung. Berenung sedikit sambil dibaca Adam itu bayangan. Oh, Al-Quran petunjuk, beriman kepada yang gaib, mengeluarkan zakat, beriman kepada Muhammad, ya, beriman kepada akhirat. Sadaqallahul azim. Sudah ada apa itu ilmu terbayang, muncul pemikiran. Ini perlu memang ini. Ya gaib, ya gaib dia. Oh perlu memang ini. Jadi muncul lagi kali-kali. Coba baca. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil ladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan dia hanya berpahala. Dia tidak tahu, jadi tidak ada suatu reaksi Al-Quran setelah dia keluar. Wah, tidak boleh ini. Tidak keluarkan zakat. Coba saya tanya, di mana zakat perlu nggak dikeluarkan Pak? Antar di baju. Tetangga saya dulu beliau. Siapa? Ustaz Jupri. Perlu nggak keluar zakat ya? Perlu. Di ayat mana itu? Paling dibilang ada di Quran itu Ustaz. Harus jelas ini berislam. Ya. Seperti masa kita tahu undang-undang perda, semua undang-undang Allah tidak. Di mana dikeluarkan zakat Pak? Saya mau tanya. Kepada siapa dikeluarkan? Zakat mal ini dikeluarkan di mana? Bisa dijawab? Kepada saya ada zakat nih dikumpulin di masjid. Di mana disalurkan? Kepada orang di surah mana? Nah, itu kan masalah lagi. Ya. Jadi saya mengajari tadabbur supaya kita menjelaskan, diuraikan, diberikan secara ilmiah manfaatnya, keburukannya, supaya tambah keyakinan. Kalau kita tidak tadabbur,
Ya kita bisa KTP nanti. Oh, coba kalau kita lahir di Tato, mungkin Bapak Kristen atau Katolik. Kalau ini lahir di Bali, kemungkinan Buddha. Ya enggak? Hindu. Ya, kita kebetulan Makassar, ya Islam lah. Ya, oke, kira-kira itu memancing, tadabbur. Saya ini hanya memancing. Jangan buru pahala 1 ayat 10. Tidak sembaton, supaya tahun depan ada suatu reaksi-reaksi manfaat daripada Al-Quran itu. Tidak boleh nih, harus ada mengaji dulu. Sudah dibayar, jangan terlalu banyak, 1 halaman karena berat itu, atau ditulis. Contoh misalnya, ya sering belum puasa ini kita suka baca Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama wahai orang beriman diwajibkan kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang terdahulu agar kau bertakwa. Ada 3 ilmu. Ayyam madudat wa man kana minkum maridan dan seterusnya. Faidatun minna, dia itu memberikan indah. Faidatun ayat bisa diganti kalau memang sakit pas perjalanan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yaitu syahr Ramadan, dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ada lagi Al-Qur'an membedakan yang hak dan batil. Di mana logikanya kau tahu yang hak kalau kau tidak baca Quran? Kira-kira begitu itu muncul. Salah, seharusnya rupa lantai. Ya, dan seterusnya. Oh, Quran. Bulan Ramadan setelah ada bulan. Sudah, selesai ada bulan. Ada tanggal 11, ada tanggal 12, yang penting ada bulan. Terserah, tinggal pilih. Janganlah diperdebatkan itu. Masalah derajat. Ini hanya memancing saja. Ya silakan beli. Jangan yang begini, usahakan ada beli, dibacalah, ditulis sedikit demi sedikit. Itu namanya tadabbur Al-Quran. Karena saya juga curiga sebenarnya, kenapa malah saya lihat Islam tadabbur? Kemungkinan masih ada pengaruh Belanda. Belanda dulu memang dia larang orang itu mengkaji Quran, mengaji atau tilawah, pertandingan selesai musabaqah. Karena kalau kita tahu artinya pasti kita undang ke Belanda, ya. Wah, tidak boleh kau diajak kita, bos. Itu salah satu. Nah, ini dan ada memang perintahnya. Ya tadabbarun Al-Quran. Yang kedua, bisa dipaham kira-kira? Bisa diamalkan? Itu hudal linnas. Al-Quran itu hudal linnas. Hudan dalam segi fisik. Tapi hudan yang gaib akan ada. Pasti logikanya Allah senang kalau kau suka angkat kebijakannya. Pasti dia senang. Ya, kita ini bawahan dari Pak Gubernur, kita suka menguraikan kebijakannya, didengar, pasti dia senang. Pasti dia orbit ya ini. Begitu Allah juga. Kebijakannya ini petunjuknya. Bagaimana bisa menyampaikan perintah dan larangan? Ribuan ini perintah. Dan ribuan larangan. Begitu ketemu, la taqrabu zina, dilarang mendekati. Mendekati saja. Ya. Tapi ada tong ustaz suka tong kode-kode janda. Jangan kode, langsung lamar begitu. Jangan suka main kode, karena itu larangan. Melamar boleh. Nah, karena ya kira-kira begitu. Cari jalan yang halal. Yang kedua adalah kajian Islam. Nah, ini saya sampaikan satu poin ini. Pusat kajian. Ini saya kemarin kumpul-kumpul dengan tokoh-tokoh agama di Perumahan Madani. Kita mau nanti launching tanggal 27 April. Pusat kajian Islam TOT antar keluarga. Jadi insya Allah berdoa Pak. Saya mungkin beberapa polisi bisa hadir, bisa saja Pak Bupati. Di situ kita bikin pusat kajian Islam. Di dalamnya kita bagi 3 kelas. 17 tahun ke atas, 10 sampai 17, 12 sampai 17, 5 sampai 12. Kira-kira begitu. Jadi dibagi 3. 3 laki-laki, 3/6 kelas. Nanti ada pemancingan di situ. Pemancingan, untuk sementara pemancingan. Jadi boleh bawa satu keluarga. Nah, mungkin ada kurikulumnya, misalnya mulai wudhu. Supaya kita seragam ini satu keluarga. Tadi ayat dibacakan Pak Kapolres itu, ku ampusakum, itulah dasarnya. Lahir itu perkampungan. Saya mau tanya, di mana anaknya bisa wudhu dan dapat sekolah agama? Paling dilihat lagi bapaknya wudhu, begini caranya. Dan tidak tahu itu bagaimana wudhu, kodong. Kasihan ini. Bagaimana sahur, apa dalilnya, bagaimana mandi junub, bagaimana tayamum. Sudah ada lagi, apalagi sekarang lagi. Ya mudah-mudahan insya Allah sudah lebaran juga ini.
Sudah mulai tidak ada agama. Program Menteri Pendidikan itu 2020 sampai 2035 tidak ada agama, diganti budi pekerti. Nah, inilah kita lengah terus, tidak pernah mengontrol juga kebijakan, sehingga luar biasa kita mayoritas muslim. Undang-undang Pali menjelas Pancasila, ketuhanan yang maha, ini juga mau diganti, tinggal Trisila. Tapi insya Allah kalau masih hidup datolah anak-anak, memang kalau tidak ada yang kantor lewat nanti ya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Suara Quran, suara mengaji dilarang di luar. Kenapa prostitusi dibiarkan begitu? Kasih seimbang kalau mau. Habis. Baik, tidak apa-apa. Karena memang dalam Quran ada, wala yasalun yaqatilunukum hatta yadu. Mereka tidak pernah berhenti sebelum habis. Di Quran juga ada, kalau salah dalam surah Al-An'am, kalau kau pada jauh kepada agama, Allah singkap pemimpi yang zalim memimpin Anda. Jangan salahkan mereka. Nah, di sini perkampungan ini nanti minta doanya, nanti akan ada pemancingan, tapi ketika waktu sholat ditutup, kita sholat berjamaah. Nah, panggil istri, panggil anak, karena kalau kita mengadakan suatu pengajian, biasanya itu kalau diantar ke anak-anak, dia simpan itu baru dia pulang. Jam berapa saya jemput itu Pak? Karena itu anak-anak 17 itu malas bicara orang tua, malas. Nah, jadi kita bikinkan kanal, sesama anak kita yang 17 ketemu ke di situ. Daripada ndak tahu apa bicara di luar, ya paling tinggi jauh dari masalah handphone, masalah game, masalah itu semuanya. Jadi kalau kita tidak melakukan ini, contoh misalnya anak kecil yang sini cuma tidak sampai 0%. Jadi 50 tahun ini mesti bisa jadi gudang nanti kalau tidak ada suatu regenerasi, apalagi kebijakan-kebijakan ini, ya Allah. Oke, jadi ini kira-kira contoh yang saya lakukan. Yang kecil, jadi selama tempat rekreasi sekarang kalau tidak salah ada di Majumurung, ada di Tope Jawa, ada di Pakato, itu hanya menyangkut masalah pergi represi dengan keluarga. Sekarang kita represi spiritual. Tapi jangan kesto memanjang pengajian, dia lebih mancing, tidak suka itu mancing. Nah, kalau pergi pengajian dia tidak suka itu orang tertentu. Ini salah satu strategi barangkali semua launching nanti minta masukan. Nah, setelah pertemuan sekali sepekan itu kita ada kurikulum mulai dari wudu, nanti di checklist yang mau belajar mengaji, yang mau belajar tajwid, yang mau belajar khutbah, yang ceramah, ada juga cara bisnis supaya sedikit ada itu. Tapi teman-teman kemarin jangan pisahkan bisnis dengan belajar mengaji. Kenapa? Lainnya kita mengajinya bisnis namami, jadi mengaji 1 jam, bisnis 1 jam. Jadi dia kuat intelektual, dia juga kuat ekonomi. Ini sementara kita bicarakan, mudah-mudahan bisa menjadi percontohan kepada dalam satu tempat. Nah, kalau berjalan dengan baik, pikirkanlah misalnya di BTP, bikin juga kajian Islam TOT antar keluarga, 10 kepala rumah tangga sudah bisa bikin itu, sudah bisa bikin. Coba lihat, kita ke salat, pulang kita sholat ini belum tentu anak kita masih sholat, mungkin kita yang bangunkan, istri kita bangunkan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini salah satu strategi yang coba-coba kita lakukan. Kenapa? Karena lingkungan itu kalau baik, tidak usah dididik anak-anak. Tapi kalau lingkungan cuma kita sendiri yang sholat, yang ceramah, lingkungan narkoba, tetangga penumpang lo, tinggal menunggu waktu. Ya, ada satu cerita, Allahu alam, satu tempat ada prema yang tobat. Begitu dia sudah tobat, di sebelah ini sudah ada orang minum. Dia lapor sama ustaz, ini prema ini matato ini, Pak Kiai ini lagi minum. Dia bilang, jangan urus itu orang, urus dirimu saja, ibadah biarkan saja, doakan saja mereka, kita perkuat saja. Sedangkan agim juga sudah diskusi di buka pesantrennya ya. Lama-lama menjadi 2, ustaz sudah 2 orang. Jangan tuh, lama-lama ramai, lama-lama masuk perempuan di situ. Yang mau urus. Ketika satu waktu dia bilang ke prema, ustaz, ini suka suka minum, mau menyerang masjid. Tunggu dulu. Kok dia bilang, jangan ustaz, dia lebih banyak dari kita, jangan lawan. Nah, itulah efeknya. Mestinya ketika baru satu dicegah memang. Nah, itulah tadi lingkungan ini kita coba. Lingkungan ya, ini kira-kira program yang kedua yang saya suka, baru mau coba launching tanggal 27 April. Saya mau coba-coba. Jadi masuk anak, di sini mamanya, di sini bapaknya, di sini ada 6 grup. Biarkan dia anak-anak muda kita suka ketemu
temannya, bagaimana hadis A, hadis B, ya dia berkawan dengan, mudah-mudahan bisa menjadi satu warna. Apa yang kita mau tunggu sekarang? Kebijakan dari mana? Ya program MUI adakah? Program Kemenak ada, dan seterusnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah setelah itu bikin pamflet di rumahnya, rumah Quran. Di situ nanti mulai pagi ada kumpul mengaji bersama anak, malam juga maghrib kumpul bersama anak mengaji, buka Quran dan hadis. Nanti ada format. Kita tidak pernah ketemu kumpul anak. Paling tinggi kita ketemu keluarga 3 hal. Idul Fitri, ada kasus, ada mau kawin, itu ji. Yang lain tidak ada. Dah hati-hati. Nah inilah kira-kira mudah-mudahan program berjalan baik. Rumah Quran, hadis, apalagi kalau tadi Pak Haji Risman buka rumah Quran di rumahnya, beliau mengajarkan Al-Quran. Saya biasa melihat itu di viral, ada polisi menghafal sendiri kok. Saya lihat itu ada tentara sebelah Indah Pak Hidayat itu sendiri ji. Nah itu lama-lama 2, lama-lama 3 ya. Ada teman saya yang Kapolda dulu, udah tahu di mana sekarang, Pak Umar ya. Tapi ya pensiun. Lama nggak Kapolda dulu. Biasanya kalau baik-baik itu cepat dimutasi. Tidak ada apa-apa lah, tidak apa-apa. Nah, inilah kira-kira program mulai tadi. Tadabbur tiap hari. Kedua, kita bikin perkampungan Islam. Kalau misalnya di Maros ada yang punya tanah 0,5 hektar, dan kita juga coba memikirkan, jangan untuk beli sekarang, untuk 50 tahun ke depan. Ya, kalau kita tidak nikmati sekarang, kita menanam sesuatu. Kenapa? Karena milik kita setelah mati hanya 3. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh, amal jari, dan anak soleh. Anak soleh terbatas kalau sudah cucu. Ilmu bermanfaat, anak jariah, kita bantu satu tempat, tiba-tiba jadi pasar, berubah. Tapi ilmu yang bermanfaat ini sampai mati Pak. Sampai polisi, bapak-bapak sekalian, sampai mati kita dapatkan, kita harus cerdas juga. Jangan kita disibukkan hal-hal duniawi yang menyibukkan kita. Yang paling terakhir, kita bagi 3 ini waktu. Pertama adalah menuntut ilmu, yang kedua dakwah Islam, yang ketiga adalah ekonomi. Kalau kita ada waktu 16 jam pray di Bali tadi dibagi 3 24, ya mungkin 2 jam mungkin untuk mengaji, 2 jam untuk sholat sampai tahajud, sisanya adalah kita bagi. Jangan semua menuntut ilmu tanpa dakwah, itu tidak bermanfaat. Usahakan ilmu hari ini habiskan. Jangan juga dakwah tanpa menuntut ilmu. Itu pasti barang kadaluarsa disebut, orang tidak tertarik. Jangan juga cari uang tanpa nanti jadi salah Pak. Jadi 3 ini. Jadi kalau ada rekeningnya, perbanyaklah menuntut ilmu. Kalau kurang rekening, kurangi dakwah, cari uang. Jadi bagi 3. Ekonomi menuntut untuk ilmu, kita beli motor, mobil. Ilmu menuntut untuk dakwah, dakwah juga menuntut untuk ekonomi. 3 poin ini jangan kita pisah, tergantung situasinya. Oleh sebab itu setelah berjalan dengan baik ini, maka ada satu ayat dalam surah Al-Kabut ayat 45, saya percepat, ada 3 di situ. Mengaji, tegakkan sholat, zikir. Utul ma'ahil kitab, aqimis sholat, inna sholata tanha. Zikir kita bagi lagi 3 dalam surah Al-Imran ayat 190, yaitu zikir semua waktu. Ya biar mengaji, biar jalan, biar di kantor semua. Tapi kalau orang zikir, yang kedua yatafakkaruna fi khalqis samawati. Orang yang berzikir pasti pikirannya lari kepada yang diingat Allah. Pasti terpikir bagaimana mengembangkan Islam, bagaimana yang dicintai Allah. Tapi kalau kita berpikir tanpa zikir pasti lari ke dunia. Bagaimana dapat modal, naik jabatan, kalau perlu sogok orang, tidak malu-malu ya. Akhirnya dia makan uang haram sampai mati. Yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza, doa. Pasti doanya lari untuk selamat di akhirat. Tapi kalau dia berpikir tanpa zikir pasti doanya hanya dunia. Lah, cicilan mobilku ya Allah mau ditarik. Sang itu doanya. Doa itu rezeki itu hanya sedikit. Rezeki saya bagi lagi 4 doanya Nabi Musa. Allahumma syrah li sadri. Ya Allah berikanlah ketenangan. Wa yassir li mudah kalau urusan. Jadi jangan cari urusan dulu baru tenang. Kunalat tokin urusanku ini bisa bahagia. Tidak ada itu kebahagiaan di luar daripada ketenangan. Kalau saya selesai S2, S3, naik jabatan sampai susah kok. Tidak ada itu omong kosong. Perbaiki dulu dada, baru urusan. Baru yang kauli dan ucapan-ucapan bisa lebih baik. Jangan dibalik. Akhirnya kita tidak bertenang sampai mati. Saya kira inilah poin-poin penting yang saya sampaikan. Sedengar ada dialog, silakan. Kalau ada dialog sedikit, masih ada waktu, kita bisa tukar pikiran. Akhirul kalam. Assalamualaikum.